gitu. Karena basically sebelumnya adalah security saya di BMC, di Rumah Sakit BMC Bogor dan di restoran Gili-Gili. Dan itu terjadi di luar di luar rencana hidup saya gitu kan. Yang dulu awalnya itu masuk pelayaran SMA itu tentu kembali kepada pribadinya masing-masing. Kalau dianggap disamaratakan pemerintahan kotor semuanya, saya rasa nggak Iya, benar fair juga ya. nggak fair. Iya. Nggak fair, tapi justru asumsi terjadi karena ada fakta. Saya sepakat. Halo Sobat DNV, kembali lagi di Joki Bicara. Joki Lumat bertanya. Lu kalau dapat kesempatan untuk ngomong langsung ke pejabat Kota Bogor nih, kira-kira lu mau mengeluhkan apa nih untuk kota yang kita cintai ini? Sebenarnya sih banyak, tapi Waduh. yang deket-deket aja dulu kali ya. Mau ngeluhin soal link yang deket dari sini nih, alun-alun. Alun-alun. Kenapa? Sebenarnya kalau dari fungsi alun-alun itu kan ya cukup sudah berfungsi dengan baik lah sebagai tempat bermain dan belajar warga Bogor ya. Iya. Tapi masalahnya mungkin di pedagang kaki limanya, ya kan, yang mungkin terlalu banyak atau tempatnya belum sesuai gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat kalau lagi ramai banget tuh jadi semrawut gitu. Jadi kadang-kadang bisa bikin macet juga gitu, ya kan, bener. Kalau lu sendiri? Kalau gua macet sih, apalagi kalau lewat BNR ya, sejak ada longsor itu BNR tuh udah mah hari biasa macet, weekend apalagi gitu ya, luar biasa deh. Bener. Bogor ya cukup masalahnya cukup di kemacetan itu ya, mungkin nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Nah kalau gitu kita langsung aja ngomongin ke orangnya nih. Oke. Sudah datang hadir di sini ya, bersama kita Pak Wakil Wali Kota Bogor Kang Zainal Mutasin dan bersama staf ahlinya Kang Agus Syahsiansyah. Oke, selamat datang. Selamat datang. Terima kasih, Mas Wiki, Mbak Jusis, terima kasih. Kumaha da Bangka? Alhamdulillah, pangestu. Sampai situ aja sampai. Kata lagi banyak sudah di situ. Gitu sampai situ. Apa? Tuh udah bagus. Udah bagus. Kalau saya taunya nih di Congcong Orai. Bener. Mengikuti. Kayak pernah denger ya? Iya, saya follower soalnya Siap. Oke, mungkin boleh share sedikit nih tentang track record Pak Kang Zainal ya. Kita manggilnya Kang aja ya, biar lebih akrab biar keluar ya. Iya. Kang Zainal mengenai track record politik dan kemasyarakatan gitu di Bogor. Track record apa? Mula masuk pemerintahan jadi DPRD dulu tahun 2009, usia 23 tahun. Jadi anggota Dewan Termuda se-Indonesia waktu itu di Kota Bogor, yang awalnya nggak ada cita-cita untuk menjadi seorang pejabat ya. Tapi Tuhan, Allah berkehendak lain, amanat orang tua juga untuk membela dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Akhirnya saya coba masuk di kancah politik 2008, dan itu pertama kali saya masuk partai, masuk organisasi, dan langsung terpilih gitu ya. Jadi transisinya cukup repot waktu itu karena basically sebelumnya adalah security saya di BMC, di Rumah Sakit BMC Bogor dan di restoran Gili-Gili. Dan itu terjadi di luar di luar rencana hidup saya gitu kan. Yang dulu awalnya itu masuk pelayaran SMA itu, yang itu pun gak nyambung dengan cita-cita saya dari kecil, pengen jadi penyanyi. Pantesan kemarin abis nyanyi lagu Mangu ya. Yangu. Cita-cita jadi penyanyi, Kang. Nyanyi sama balap motor. Pembalap. Iya. Pemuda badan gelap. Buas. Saya nggak ada nggak puasa. Itu memang cita-cita. Tapi karena orang tua saya petani, dari dulu udah 40 tahun, dan bertaninya itu memang orang yang pegang cangkul, bukan petani yang memiliki lahan luas, tapi kita bertani di lahan-lahan orang. Setiap kita sewa lahan dan pinjam lahan orang di Villa Duta, di Baran Siang, ada masa di mana ketika mau panen, tiba-tiba pemilik lahan mengalihkan fungsi lahannya itu menjadi restoran, Alfamart, pom bensin. Yang kita sayangkan adalah hasil panennya ini, yang mau panen seminggu lagi, tidak dilindungi oleh pemerintah, tidak diganti oleh si pemilik tanah. Yang kedua,
pupuk subsidi nggak pernah dapat dari pemerintah. Padahal orang tua saya bertahan itu udah hampir 40 tahun lebih. Dan kita pupuk beli normal, harga normal. Yang terakhir ya, jujur aja ibu saya pedagang kaki lima. Di samping SMA 3, di BMC, yang saya ngalamin dibongkar oleh Satpol PP. Siap. Saya bongkar, Pak. Dulu sini. Dulu dia belum. Saya bongkar, Pak. Ibu hanya bilang ya, coba dari keluarga ada yang jadi, ada yang bisa bela keluarga lah. Bela bapak kamu petani, sama bela mamah dan kakak kamu PKL semua. Keluarga saya PKL. Dipaksa lah itu. Terus terang dipaksa waktu masih security, dipaksa untuk maju. Dan saya menolak 3 kali menolak. Tapi wujukan orang tua ini lebih kayaknya menaruh sebuah harapan besar. Sampai memang orang tua saya yang sengaja waktu itu adalah petani tergabung dalam organisasi KTNA dan HKTI. Nah, HKTI ini dulu kan ketua umumnya adalah Pak Presiden, Pak Prabowo. Dan mengundang petani di seluruh Indonesia. Maka 2008 awal itu Pak Prabowo waktu itu sebagai ketua HKTI mengundang petani-petani se-Indonesia untuk mendirikan sebuah kendaraan sendiri. Apa sih kendaraannya? Partai politik. Yaitu namanya Gerindra. Nah, di Bogor kebetulan orang tua saya yang mendirikan Gerindra, di rumah saya kebetulan. Dan disitulah orang tua merasa keluarga harus ada yang ikut dalam kontestasi pileg. Nah, saya lah korbannya. Dipaksa. Karena kakak saya nggak mau, milih tetap jualan. Teteh saya dua-duanya juga nggak mau. Saya anak paling kecil, dipaksa, disuruh, dimarahin. Sampai akhirnya mau. Ketika ibu sambil nangis bilang bahwa, ya nasib kita seperti ini, jualan bukannya nggak sanggup sewa ruko. Bukannya nggak sanggup sewa lahan, tapi nggak punya uang gitu kan. Jadi disitulah saya mau akhirnya menyiapkan dokumen persyaratan dan lain-lain. Setelah saya siap, saya kasihin ke ibu saya. Kapan saya kerja? Saya bilang gitu kan. Padahal harus nyalon dulu. Gitu. Jadi karena saking nggak tahu apa itu politik, caleg, anggota dewan nggak tahu. Tapi ya disitulah kadang orang yang berambisi toh-tohan pengen jadi uang banyak. Kalau Tuhan belum merestui nggak akan mencapai sebuah harapan itu. Nah, saya ini orang yang memang betul-betul didorong orang tua, dipaksa oleh orang tua untuk memperjuangkan sebuah harapan. Jadi 3 periode di Dewan, periode pertama terpilih, kedua dipilih lagi, ketiga disuruh maju lagi oleh warga masyarakat, dan keempat tahun 2024 masih dipilih legislatif, saya kalah. Jadi 3 periode sudah menjabat sebagai anggota Dewan, di periode keempat saya kalah. Dan di situ saya merasa cukup, saya mau berhenti di politik dan mau usaha aja lah yang lain. Tapi tiba-tiba partai di pusat memanggil saya untuk maju ke eksekutif, bergeser ke eksekutif, mendampingi Pak Didi Rahim menjadi wakil wali kota. Dan saya karena itu perintahnya langsung dari 08, dari Hambalang, dari Pak Sekjen juga, Pak Muzani. Saya katakan siap. Dia tanya, kamu punya uang nggak? Saya bilang banyak. Jadi ya itu karena ada perintah partai dan mungkin ada ruang-ruang yang ekspresi yang kemarin saya di Dewan belum sempat saya lakukan karena wakil rakyat hanya sebatas jembatan. Waktu itu wakil rakyat hanya bisa menyuarakan keluhan-keluhan masyarakat. Nah kalau hari ini di eksekutif berbeda. Apa yang saya lakukan harus koordinasikan ke dinas-dinas, ya eksekusi hari itu juga kan gitu. Kalau di Dewan kita hanya bisa melemparkan suara-suara rakyat. Dilakukan atau tidak kembali ke eksekutif waktu itu. Eksekutifnya bukan saya gitu kan. Nah hari ini beda. Keluhannya dari masyarakat, keluhannya dari anggota Dewan kan. Mau nggak mau ini udah pilihan saya dan harus saya lakukan. Demikian. Dulu berarti langsung menang Pak. Waktu kan sebelumnya bekerja sebagai security. Gak langsung menang sih, tapi tidak kalah, tapi menang. Gak kalah tuh. Gimana caranya kan? Maksudnya mungkin secara popularitas dan semacamnya kan belum ada ya. Belum ada. Dan buta juga waktu itu, maksudnya belum. Gak butuh huruf ya tapi ya. Iya. Bisa ada politik lah. Bahkan satu momen pertama kali saya ngomong depan orang ya. Orang banyak maksudnya, bukan depan orang ini. Orang banyak. Saya belum mau cerita sedikit bahwa tim sukses saya waktu itu adalah teman-teman satpam saya. Jadi sampai akhirnya saya curhat ke mereka pada saat saya mengiyahkan perintah orang tua untuk maju, saya curhat dulu ke teman-teman satpam. Suatu malam saya ajak mereka ngeliwat,
Saya bilang saya traktir deh semua, saya ngelewat gitu kan. Saya tanya satu-satu, minta pendapat bahwa saya disuruh maju anggota dewan. Mereka tertawa. Lu bener lu, yang bener lu, bener gitu kan, apa bisa gitu kan. Saya bilang ya ini perintah dan saya minta masukan yang paling objektif gitu kan. Nah dari sekian satpam itu ternyata ada satu orang dia pernah jadi tim sukses seorang anggota dewan dari teman saya yang satpam tadi. Akhirnya dia jawab bahwa harus membentuk tim dulu di tiap-tiap RT RW, terus harus punya posko kecil lah gitu kan, dan harus bisa ngomong depan masyarakat. Akhirnya saya minta mereka jadi tim saya dan kebetulan dapilnya di Bogor Timur semua. Si satpam ini rumahnya di dapil saya di Bogor Timur semua. Suatu hari dijadwalkan lah ngomong depan orang banyak di Kampung Wangun di Gang Kudus, Sindang Sari namanya. Saya masuk, udah banyak ketimbring sih. Rebana. Udah disambut. Saya pikir ada yang sunatan, yang hajar ternyata mau nyambut saya gitu kan. Wilujeng sumping bahasa Sunda kan. Kang Diana udah diantos-antos. Beh aya naon beh, saya bilang ke babe saya kan. Sih nyambut ente nih ke babe. Almarhum orang tua saya udah meninggal. Akhirnya saking kagetnya pas Pak RT memperkenalkan diri, silakan Kang Jenal menyampaikan maksud dan tujuan, mau apa ke sini, tujuannya apa, dan programnya apa. Mangga waktu untuk berbicara dikasih lah gitu kan. Diem saya kan. Teks yang saya buat tadi malam sudah dibawa memang di sini. Saya keluarin cuma nggak kebaca. Itu saya nulis ya. Waalaikumsalam. Jadi monoton aja gitu. Karena belum pernah ngomong depan orang banyak. Biasanya mayungin bos kalau hujan, parkirin mobil, kaki kegeleng mobil pas parkirin itu sering. Jadi perkenalannya itu memang sangat datar dan monoton, dan sayangnya saya nggak punya handphone yang bagus pada saat itu. Waalaikumsalam Pak. Ya salam. Diem lagi. Saya Jenal. Iya tahu kenal. Tahu. Saya mau nyalon. Iya mau nyalon. Iya dukung Pak. Ah jelas gak ini kan? Wah maksudnya apa Pak jelas memang gitu. Udah ngomong aja ngomong naon deui sebenarnya gitu. Itu memang lucu Kang, di kanan bapak, di kiri ibu. Saya kampanye itu didampingin sama ayah dan ibu. Naik motor Honda Start. Saya dibonceng sama bapak di tengah, ibu di belakang, di depan Aqua gelas 1 dus. Di jalan beli gorengan 2 bungkus. Itu sosialisasi saya pada saat 2009. Nah bagaimana bisa jadi? Itu pertanyaan yang sampai detik ini saya nggak pernah bisa jawab. Selain takdir dari Tuhan, takdir dari Allah, dan doa restu dari ibu, orang tua yang luar biasa. Banyak orang yang minta saran dan motivasi serta teknik untuk berkampanye dan bisa dipilih oleh warga. Saya nggak pernah bisa jawab secara ilmiah. Mengukur harus banyak uang, tidak juga. 17 juta saya habis uang dan itu menjual motor ayah saya Pak. Ya masih gitu kan. Tidak menjadi jaminan banyak uang bisa jadi anggota dewan. Ada lagi yang bilang bahwa serangan pajar, bagi-bagi duit pas hari H. Banyak rekan-rekan yang serangan pajar bagi-bagi duit tidak jadi juga. Artinya saya sulit menjelaskan secara ilmiah bahwa untuk menjadi seorang anggota dewan itu harus seperti apa, sulit untuk dijawab. Ya doa dari orang tua dan takdir dari Tuhan. Mungkin itu aja. Tuhan sudah memilih orang-orang yang memang dirasa mampu untuk menjabati sebuah jabatan tertentu. Dan saya mudah-mudahan tidak jumawa, tidak sombong diri, dan tetap berprinsip bahwa amanat pesan ibu dan bapak saya adalah harus bisa bermanfaat untuk keluarga dan orang lain. Itu Kang mungkin. Ketika waktu itu, ya kalau sekarang kan sekarang sudah menjadi F2 nih, ibaratnya ya. Masih berrelasi nggak sama teman-teman dulu? Masih. Perjuangan. Jadi di perjuangan di tim. Iya. Di tim sih masih banyak yang kita perlibatkan lah, pekerjakan lah ya, teman-teman yang dulu. Walaupun kadang pun dari pribadi sendiri yang gaji ya, nggak dari pemerintah. Tapi karena itu rasa bersyukur saya dikelilingi orang-orang yang dari nol sampai akhirnya saya bisa seperti ini, tentu itu kebanggaan buat mereka. Ketika hari ini saya tidak pernah lupa terhadap mereka. Sebetulnya dengan cara tidak harus selalu dengan materi ya. Kalau saya pulang kantor kadang-kadang pengen makan di Gili-Gili sama istri, di sana masih ada teman-teman satpam saya. Dan saya ajak mereka masuk ke dalam tapi nggak mau, takut sama bosnya. Akhirnya kita kasih lah buat rokok. Dan itu
kebanggaan buat mereka dan bahkan buat bos saya digili-gili. Dia ketakutan reklamannya mau dibongkar. Wah, minta tolong Pak, jangan dibongkar. Urus izin, saya bilang. Urus, itu bos saya Pak. Tapi ya, jadi cerita yang cerita yang perlu saya sampaikan, disiarkan bahwa proses Zainal Mutakin itu banyak yang belum tahu. Orang taunya wakil wali kota, nusok memotoran, pepanasan, padahal tidak seperti itu. Proses dari nol, titik awal sampai hari ini, itu ada cerita dan kisah yang cukup panjang, yang anak muda harus optimis gitu ya. Anak muda harus punya target, walaupun kadang rencana Tuhan, rencana Allah di luar dari apa yang kita harapkan. Dan insya Allah itu lebih indah dari yang kita kejar gitu ya. Saya rasa saya di usia 40, kan ada istilah setelah usia 40 tahun tuh baru memulai hidup kita gitu kan. Sebenarnya udah hidup kita udah dari 0 sampai 40 tahun udah lama. Tetapi dalam agama saya misalkan ya. Usia 40 itu penentu. Si makhluk ini, saya ini mau jadi orang yang baik, yang jahat, hari inilah di usia 40. Titik nolnya. Dan itu kadang-kadang juga menjadi kenyataan. Maka pas kemarin hari ulang tahun 40, saya pun kaget di surprise sama teman-teman, keluarga, sahabat. Dan saya minta doanya agar saya tetap jadi orang yang manfaat untuk orang lain. Itu aja. Gitu kan. Kang Zainal nyangka gak sih sampai di titik ini sebagai wakil wali kota gitu? Enggak. Mengalir aja gitu jalan. Mengalir dan tidak pernah punya target apapun di kemudian hari. Tapi lebih ke maksimalkan apa yang sekarang saya duduki. Itu aja. Siap. Ya, selalu pegang pesan orang tua. Iya, gitu. Mas Luki. Orang tua juga mungkin gak nyangka ya maksudnya. Iya, Orang tua gak nyangka, cuman almarhum ayah saya setahun lalu meninggal. Dia pas waktu sakit parah itu berpesan bahwa ya mudah-mudahan kamu jadi wali kota gitu kan, bisa lebih banyak bantu orang, tidak hanya di Bogor Timur aja tapi sekota Bogor. Mudah-mudahan jodoh sama Pak Deddy Rahim itu sebelum meninggal ngomong gitu. Itu waktu itu belum fix atau sudah mulai? Belum. Belum ya? Belum ada masih menjabat dewan. Masih menjabat dewan. Ya jadi kenyataan saya dipasangkan dengan Pak Deddy Rahim. Itu Kang. Kang, ketika pertama kali masukkan dulu di legislatif ya. Sekarang di eksekutif. Ketika pertama kali masuk ke balai kota ya, mungkin 100 hari pertama lah. Apa sih yang terlihat, masalah-masalah apa yang benar-benar kelihatan dan urgentnya harus diberesin? Masalah Bogor sebetulnya kan udah tahu dari 15 tahun ke belakang pada saat saya di legislatif. Cuman tadi ternyata ekspektasi saya waktu di dewan melihat sudut pandang, wah Pemkot lambat, Pemkot tidak agresif, Pemkot kurang maksimal. Begitu saya masuk ke Pemkot ke eksekutif, banyak faktor dan hal yang harus kita selaraskan. Pertama, dari sisi regulasi ya, permasalahan apapun kita udah banyak banget. Perda itu udah banyak. Waktu saya di dewan aja saya bikin beberapa perda itu banyak banget. Tinggal memang implementasi dan ketegasan dari perangkat daerah yang memiliki tupoksi masing-masing. Contoh hal kecil, misalkan contoh hal kecil yang hot aja ya, yang kemarin 3 bulan terakhir saya lakukan, misalkan kan. PKL tadi disinggung sama Kang Luki ya, PKL. Waktu saya sebelum membersihkan alun-alun yang sekarang ya, kan treatment awalnya itu adalah identifikasi masalah dulu. Saya ke bawah, lihat, wah begitu sumpeknya, ramenya, dan tidak sama sekali seolah-olah itu legal. Seolah-olah itu memang sudah dibolehkan di situ, bahkan di dalam taman ya, di dalam taman. Padahal petugas taman juga ada 8 orang yang seharusnya kan di luar aja udah deh, jangan di dalam. Tapi ini enggak, ke rumputnya, yang ngamennya, yang segala macam. Nah, akhirnya saya pola edukasinya adalah mengajak mereka untuk bebersih. Saya pasang story di IG, yang mau ikut bebersih di alun-alun hari Jumat pagi, bawa sikat, bawa prostek, bawa beras, bawa teri, saya bilang kan gitu. Jadi apa? Ininya apa? Gimiknya lah, biar nggak terlalu serius. Bahkan pas hari hanya pun pagi saya ajak juga pedagang untuk bebersih, cuman mereka nggak respon, malah lihat dan nonton doang gitu kan. Oke. Tes lagi minggu kedua, saya ajak lagi gitu kan. Sama, tidak
tidak memiliki rasa bahwa ini kota gua, ini tempat gua, lapak gua, minimal gua yang bersihin deh, nggak apa-apa deh. Ketiga kali sama seperti itu. Bahkan terakhir saya bebersih dengan Badan Pemasyarakatan Peledang, Badan Pemasyarakatan yang di Bogor Barat ya. Itu adalah sebuah lembaga narapidana yang memang sudah selesai dan masih dalam pengawasan, ada di bawah Badan Pemasyarakatan tadi, dan akhirnya diajak bebersih 30 orang mantan-mantan narapidana. Kita bebersih hari itu, besoknya PKL udah rame lagi gitu kan. Nah, kesadaran yang saya lihat dari mereka, para pedagang, lebih ke ego pribadi masing-masing. Yang penting gua jualan, dapat pelanggan, titiknya rame, tidak berpikir macetnya, kumuhnya, kotornya. Loh, kalau seperti ini percuma pemerintah hadir dan tiap hari bebersih juga kalau sudut pandang dan kesadaran mereka masih seperti itu. Nah, terakhir saya kirim surat ke Pak Wali, hasil evaluasi saya 3 bulan terakhir melihat bahwa A, B, C, D perlu penegasan tegas di alun-alun, perlu evaluasi SKPD, yang akhirnya Pak Wali memerintahkan sekda terpilih rapat koordinasi dan minta target alun-alun harus bersih dalam waktu 1 minggu itu kemarin. Alhamdulillah sudah mulai clear penjual pedagang di dalam alun-alun, yang di trotoarnya juga, walaupun mereka keseberangnya ke toko-toko swasta, ya itu sih urusan pemilik toko ya. Tapi minimal saya melihat bahwa banyak hal yang harus diselaraskan dan disinergikan. Regulasi udah ada, nggak mungkin bisa jalan kalau tidak dilakukan ketegasan. Nah, edukasinya awalnya apakah memang tidak ada public hearing atau pendekatan yang lebih masif? Itu tadi, saya ajak bersih. Minimal kalau ketika hari kedua, Kang saya mau ikut Kang, saya nyumbang prostek nih, saya bawa sapu. Mungkin saya berpikir lain, karena saya juga ada anak PKL, anak pedagang kaki lima, yang itu harus ada SOP-nya dulu, sebelum ditertibkan harus ada relokasi dulu, harus ada public hearing dulu. Tapi dengan ajakan yang sederhana saja susah, gimana mau diajak diskusi secara berat kan gitu. Relokasi A, B, C, D. Jadi itulah mungkin titik-titik yang saya rasa awalnya tuh test case dulu. Saya turun ke MA Salmun dengan Pak Kasat. Saya ajak bebersih juga sama. Nontonin doang. Kayaknya tempat mereka saya bersihin, saya sikat tuh nggak ridho gitu, nggak apa ya, nggak ikhlas ya. Karena tatapannya sinis gitu kan. Apa digusur live? Iya, ya udah lebih baik bersihin sekalian. Kita sampai bawa cat. Saya Pak Kasat ngecat juga walaupun belepotan dia ngecatnya waktu itu. Jadi saya rasa harus ada konsekuensi dan konsistensi lah. Konsistensi dalam sebuah penegakan peraturan, tetapi di satu sisi lain solusi juga harus kita carikan. PKL yang ada di alun-alun ini, saya dan Pak Wali sedang memikirkan relokasi tanpa mereka tahu gitu kan. Termasuk tahu nih sekarang berarti. Ya apa? Kalian yang mengotori pun kita carikan solusi. Cuma permasalahannya kan tempatnya harus sesuai juga. Kan nggak mungkin kita pindahin ke Kayu Manis. Sepi, nggak ada pembeli, nggak ada pelanggan, kan nggak mungkin. Harus tetap di titik sentral keramaian orang dengan tidak mengganggu fungsi-fungsi yang lain. Nah, rencana di jalan Nyi Raja Permas, termasuk parkir double decker, parkir susun, hidrolik. Nah itu kajiannya Pak Sekda terus melakukan komunikasi dengan SKPD dan pihak ketiga. Mudah-mudahan secepatnya terrealisasi. Siap. Iya, jadi tadi kalau regulasi ada tapi nggak bersinergi, bergerak bisa. Iya, percuma. Sekarang sudah sepi sih Pak. Alhamdulillah. Ya lumayan. Siang tapi siang. Oh, siang. Sama Mas. Gimana sih? Nah mungkin ya boleh di ini dulu, kenalin dulu nih Kang. Ya ini Agus, Wali Kota Bogor. Yang pernah gusurkan Jenal. Tahu nggak yang pernah gusur saya siapa? Kalian sempat undang ke sini. Oh, Pak Teo. Pak Teo. Pak Agus ini lamanya adalah di Pol PP dan beliau Kasat Pol PP yang terlama lah. Paham banget tentang ketertiban umum di Kota Bogor. Sekarang PKL, Mira sekarang jabatannya naik staf ahli. Kenalan juga dong ke sobat BMV Kang Agus. Iya.
salam kenal, saya Agus, saya staf ahli wali kota bidang ekonomi, keuangan pembangunan. Sekarang bersama Pak Wakil Wali Kota di sini. Alhamdulillah, tadi yang dari Pak Wakil udah cerita ya. Ternyata teman-teman di SKPD ini sekarang dengan style kepemimpinan Pak Wakil sekarang yang lebih egaliter. Mungkin karena tadi beliau udah cerita ya, beliau berasal dari bawah, sehingga lebih memahami nih. Teman-teman SKPD pun sekarang lakukan pekerjaannya lebih kepada kesadaran. Bukan yang harus digebah-gebah. Ayo gitu. Awalnya ya mungkin awalnya Pak Wakil ya. Awalnya ya, tapi lama-lama timbul kesadaran sehingga kalau saya lihat saat ini kondisi teman-teman di OPD jauh lebih sporting dalam mendukung program-program dari pimpinan. Dulu waktu di Satpol PP seberapa susah sih Pak menertibkan alun-alun? Kan dulu sempat cukup lama di Satpol PP. Iya. Maksudnya kan sekarang terus kayaknya kan kerjaan yang habis-habis gitu ya. Ya tadi misalnya udah bersihin, malam ada lagi. Tadi, pokoknya nggak ada yang jaga, ada lagi deh. Ya. Nah tadi kan Pak Wakil udah sampaikan bahwa Pak Wali dengan Pak Wakil sedang mempersiapkan sekarang ini relokasi yang mungkin nggak gembor-gembor, nggak rame-rame, tapi mungkin nanti begitu waktunya tiba akan sampaikan kepada para pedagang. Karena buat saya pribadi sebagai orang yang lama di Pol PP yang menangani ketertiban umum, kalau penertiban tempat relokasi itu cenderung nanti akan sia-sia terus. Sama kayak ngecat di Batu Es. Oh iya. Pasti enggak sesuatu. Suatu ya. Gitu. Jadi tadi saya dengar Pak Wakil cerita Pak Wali dan Pak Wakil sedang mempersiapkan relokasi. Saya rasa ini langkah yang paling tepat. Langkah yang tepat untuk alun-alun. Kalau cuma dengan petugas toh ya pengalaman saya saat jadi kasat, petugas geser ya udah mereka jualan lagi. Gitu. Menarik ya. Pedagangnya juga lebih ramai ya. Terus gimana? Dan gak hanya orang Bogor. Ya. Luar kota Bogor. Ternyata banyak pendatang juga ya. Mostly pendatang, Pak ya. Nah, kalau dari masalah yang ada di Kota Bogor gitu yang paling berat menurut Kang yang harus diselesaikan yang paling urgent gitu menurut Kang Zainal, Transportasi ya sih. Walaupun itu sudah mulai berjalan ya. Dari perda lalu lintas yang dulu kita launching di DPRD bahwa batas usia angkot itu 20 tahun. Tidak diperpanjang. Kota-kota besar Surabaya, Solo kan sudah clear dari angkutan umum beralih ke berbasis ke transportasi massal atau bis massal gitu kan. Itu lebih tepat waktu, pemberhentiannya lebih tepat titik, tidak asal berhenti sembarangan. Artinya ketika satu kendaraan ngetem sembarangan maka akan berimbas ke mobil-mobil yang di belakang. Nah itu yang menjadi titik kemacetan sebetulnya. Nah transportasi ini kan di hari libur ya, Sabtu Minggu ya, tidak hanya okupansi manusia yang belanja di mall, tapi banyak orang-orang yang memang berkeliling di Bogor mencari sesuatu yang ingin mereka ketahui, entah itu belanja, kuliner, atau yang menginap juga. Nah ini dampaknya memang luar biasa. Sementara ruas jalan di Kota Bogor masih luasnya tidak bertambah. Segitu-segitu aja. Kendaraannya menumpuk, tambah lagi perilaku oknum supir angkot yang tadi ngetem sembarangan, berhenti sembarangan, naik pun turun sembarangan. Nah, tapi kalau transportasi massal sudah ada SOP-nya. Haltenya di mana, titiknya di mana, durasinya pun sudah diatur. Itu harapan kita ke depan dan sudah berjalan. Tahun ini reduksi 240 angkot di 2025 yang memang seterusnya sampai 20 tahun masa angkot habis tidak diperpanjang. Kita berharap semua sampai tuntas beralih ke transportasi massal atau bus massal. Ya hari ini namanya bis kita di Kota Bogor. Ya. Kalau akhir pekan tuh memang lot kendaraan tinggi ya Pak ya? Maksudnya tinggi. Kan kalau Sabtu Minggu tuh langsung deh. Kota Bogor lagi. Aneh gitu ya. Iya. Di kota-kota lain ya. Betul. Ya bisa dilihat kasat mata aja platnya udah B semua di seputar SSA ini. Tambah lagi orang yang nyebrang masuk ke kebun raya, kemudian di taman-taman, di alun-alun termasuk ya. Itu yang datang itu Bekasi, Depok, Jonggol, yang naik kereta turun langsung gitu kan. Jadi dari sisi chemistry Bogor ini daya tarik sebetulnya. Bagi orang-orang sekitarnya, konsekuensi yang harus kita hadapi adalah macet, sampahnya, makanya harus ada edukasi yang
terus-menerus di titik-titik taman fasilitas Kota Bogor, seperti contoh peringatan buang sampah pada tempatnya, atau di sini dilengkapi kamera yang buang sampah kita denda langsung kan gitu. Itu saya rasa edukasi yang sederhana tapi pasti efeknya positif gitu kan. Dan pelang-pelang tulisan seperti yang kita buat di alun-alun sekarang, parkir sembarangan kita denda, buang sampah sembarangan kita denda. Ternyata itu efektif. Ternyata itu efektif. Kang Jenal tuh Ya. punya kedekatan apa Apa? dengan Disub? Kan kemarin kalau kue ulang tahun ininya Disub. Wali ya. Mobil di mobil. Mobilnya Disub juga. Kita di pasar itu. Motor juga di Motor Disub. Apa cita-citanya di sub ya? Gue ketahuan sih. Itu refleks saya waktu dikasih mobil dinas, memang bekas Pak Wali Kota yang dulu ya, Pak Bima, akhirnya saya yang make. Melihat permasalahan transportasi justru triggernya itu. Jadi pengennya tuh setiap saya lewat bisa ngusirin mobil-mobil yang parkir liar di jalur sepeda, yang parkir liar di titik tempat mana saja. Nah, kalau pakai mobil biasa dan hanya plat merah, tidak ada toa dan sirine dan strobo, mungkin mereka biasa aja. Tapi kita lebih menyamar menjadi petugas, dan saya izin Pak Wali sama Pak Polresta Bogor, saya minta surat izinnya, kata Pak Wali, kata Pak Kapolres, nggak perlu, ini kan plat merah pemerintahan dan boleh di branding di sub gitu kan. Akhirnya setiap berangkat kerja pasti woro-woro tuh yang parkir di jalur sepeda, angkot yang ngetem sembarangan. Jadi kadang ke kantor telat, ke acara telat, karena itu greget sekalian. Nah, termasuk kemarin di jalur samping BTM, yang tadinya harusnya saya belok ke kanan ke kantor, ini ke bawah jadi ke bawah jarak ke Empang gitu. Karena saking gregetnya lihat mobil pribadi, angkot yang pada ngetem sembarangan, termasuk juru parkir sempat saya agak sedikit marahin karena seharusnya di situ hanya untuk motor, tapi mereka mungutin dari parkir mobil juga, dan itu macetnya luar biasa. Jadi triggernya lebih kepada saya bertanggung jawab terhadap pejabat publik untuk ikut membantu melancarkan arus lalu lintas. Walaupun nggak tiap hari juga saya muterkan, ada hal lain yang harus saya urusan. Ya pokoknya sekalian lewat lah. Kalian lewat, menyamar. Tapi akhirnya Pak Wali mendukung dan kasih kue kado petugas di sub. Gitu. Efektif tapi Pak yang di Efektif. Orang lebih takut sama mobil saya dibanding sama di sub. Dan sampai ada komen, Kang di cloning dong jadi 10. Saya di cloning biar menyebarin ini kan nyalain. Gila apa saya di cloning. Efektif lah. Apalagi kalau pakai motor lebih satset. Ada yang ngamen saya tarik di angkot turun gitu. Jadi ya nambah tugas, bukan nambah tugas lah. Nyicil tugas lah. Ada tugas yang lebih ilmiahnya, bahas perda atau rapat, seremonial, tapi di lapangan pun saya rasa itu nggak masalah, malah memicu petugas-petugas yang tupoksinya di bidang itu untuk lebih giat lagi. Wakil gua aja mau ngusir dia angkot tegas, masa gua jumput di pos ngopi kan gitu. Kemudian dengar di sub, gitu kan. Kode. Nanti habis ini dipotong tag di sub. ya benar. Itu buat siap. Oke, mungkin geser sedikit nih Siap, kan Mas. mengenai birokrasi ya. Oke. Itu kan birokrasi identiknya dekat dengan warga ya. Gitu. Wah, mungkin ada sebagian masyarakat di Kota Bogor nih ada paradigma bahwa ngurus dokumen gitu rumit gitu, birokrasinya susah. Oh, pelayanan. Mengenai pelayanan nih. Bikin KTP belangkonya nggak ada terus. Nah, Itu gimana tuh menurut Saya ngalamin soalnya. Hidup capil. Belangkonya nggak ada, kosong loh. repot jadinya? kita mau spesifik pelayanan apa atau umum aja? Umum aja sih. Umum, Untuk oke. masyarakat. Terus menginovasi sih beberapa, tadilah KTP ya, saya sampaikan bahwa di Undang-Undang Kependudukan terbaru tuh ada pasal namanya sel aktif. Ya. Itu tidak hanya orang yang kesulitan membuat KTP karena memang tadi kehabisan belangko, kehabisan tinta ya, ada istilah itu. Kondisi itu memang betul terjadi saat itu. Karena apa? Pemkot Bogor tidak boleh menganggarkan. Kita habis nih, pelayanan banyak, kita nggak boleh anggarin. Yang boleh anggarin itu ada Kemendagri. Dan itu aturannya jelas. Nah, akhirnya kita coba negosiasi kepada pemerintah pusat,
dan dibolehkan sampai bahkan untuk lansia, orang sakit kita samperin ke rumahnya. Pelayanan kependudukan apapun, ya KTP, kartu identitas anak, selama orang itu tidak mampu untuk melakukan mobilitas ke kantor capil ataupun ke kecamatan. Pelayanan-pelayanan lain saya rasa hari ini sudah online. Kita punya mall pelayanan publik di Lipo Kebun Raya. Lipo Plaza ya. Di situ orang yang mau ngurus apapun ada. Cuman datang ke satu mall, di sana bisa ngurus apapun. Nah, ketika masih ada dirasa ketidakpuasan atas pelayanan dan dirasa berbelit-belit dan lambat, gampang kok hari ini viralin aja gitu kan. Kalau saya seneng yang viral-viral itu kan berarti harus kita koreksi, harus kita benarkan, evaluasi. Nggak masalah viral selama itu objektif ya. Mengingatkan kami konstruktif dan membangun. Tidak dalam konteks viral yang semua dihujat, semua dikritik. Tapi ujungnya nggak ada gitu kan. Kita terus berupaya atas kritikan hal-hal yang memang sempat naik di media. Kita terus berupaya untuk mengevaluasi beberapa di IG yang sempat viral kemarin terakhir angkot. Pak Wali di grup Inohong tuh langsung gak mau tahu, ini harus clear angkot, permasalahan macet, PKL, pengamen, malamnya langsung kita tangkap. Itu Pak Wali yang instruksikan. Saya rasa pelayanan yang lambat dan lain-lain hari ini sudah berbasis online dan ke depan akan kita buat comment center. Kebetulan Teh Dian ya di Kominfo. Nanti orang urus izin akan tahu sampai di mana. Tracking ada update-nya. Orang butuh ambulan akan tahu posisi ambulan yang menuju ke titik dia sudah sampai di mana. Menarik. Itu di perubahan ini baru kita anggarkan ya Teh Dian. DED-nya di perubahan 2025 yang itu termasuk CCTV yang dimiliki swasta kita akan minta. Indomaret. Pokoknya gedung-gedung nih yang di jalan nih, yang menghadap ke jalan kita akan minta. Mudah-mudahan nanti regulasinya pun memungkinkan. Biar apa? Seperti kejadian kemarin yang kakek-kakek dipukul. Ya. Tukang jauh tuh dipukul sampai berdarah yang viral di Gunung Batu. Gunung Batu. Saya ngecekin CCTV satu-satu, mati semua itu toko-toko. Nah kan ini penting. Sebagai media informasi, termasuk kepolisian juga pun memerlukan itu. Selain melihat lalu lintas jalan raya juga sebetulnya. Itu Mas Kang. Mas Kang. Jadi masih di develop lah semua itu ya. Ya. Tapi intinya terus bergerak ya. Improvement terus bergerak. Nah, oke. Kalau dari masyarakat Kota Bogor juga nih ada perspektif nih. Oke. Khususnya umat Katolik. Oke. Ya gitu. Mengenai pemerintahan, ya mungkin kesannya kan kurang bersih, kotor gitu ya. Nah itu menurut Kang Zainal gimana, bener nggak sih? Saya rasa tergantung manusianya ya. Kasus korupsi yang kemarin saya hadir di Jakarta di Ancol, memang ya legislatif dan eksekutif yang menjadi bukan korban, pelakunya lah ya. Tentu kembali kepada pribadinya masing-masing. Kalau dianggap disamaratakan pemerintahan kotor semuanya, saya rasa nggak fair ya. Nggak fair, tapi justru asumsi terjadi karena ada fakta. Saya sepakat. Tapi bahwa fakta itu jangan juga dijadikan legitimasi untuk menyamaratakan semua pejabat dan pemerintahan terhadap apa yang terjadi. Kembali kepada personalnya, kembali kepada iman yang dimiliki oleh masing-masing pejabat. Kesempatan pasti banyak. Pak staf ahli, saya, semua staf ASN, bahkan swasta pun ada peluang-peluang untuk melakukan kekotoran dalam setiap pekerjaannya. Tapi kan kembali ke dirinya masing-masing. Pribadinya masing-masing itu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Perkara hukum menjerat beliau ya berarti lagi apes orang itu. Jadi saya rasa tadi satu hal yang ingin saya sampaikan di forum terhormat ini adalah untuk menjaga kita terhindar dari hal-hal itu, bersyukur, ingat kita dulu apa, kita sebagai apa, dan masih banyak orang yang menderita di bawah kita, yang mungkin nggak bisa duduk di sofa ini. Dan saya selalu ingat itu, waktu saya satpam gaji 450.000 dengan hari ini itu jauh banget. Itu hal yang harus
saya pegang dalam setiap langkah saya harus bersyukur. Gitu kan. Gak akan pernah ada cukupnya. Iya betul. Dalam hidup itu gak akan pernah ada cukupnya. Membandingkan si A, si B, saya dengan dia dengan itu. Buat apa? Lu hidup mikirin diri lu sendiri aja gitu kan. Lu di mana, kerja apa, jalani, syukuri. Udah gitu kan. Cara saya kalau nggak bersyukur repot. Kalau ditanya gini Kang, sekarang seberapa bersih pemerintah Kota Bogor dan upaya apa yang dilakukan untuk menjaga atau mengarah ke sana supaya semakin bersih? Kita setiap tahun MOU dengan Kejaksaan, setiap tahun MOU dengan KPK, setiap tahun diperiksa oleh LHP BPK, mengukur integritas itu di pemerintah itu by dokumen. Ada namanya LHP, laporan hasil pemeriksaan BPK. Sebelum itu jadi temuan sebuah hukum pidana, diingatkan dulu, nih kesalahan lu, kelebihan, kekurangan volume, balikin, gantiin, itu ada, dibalikin. Artinya ruang untuk kita melakukan sebuah kesalahan sudah diingatkan sama lembaga yang namanya BPK tadi. Nih kelebihan volume, kekurangan volume pekerjaan lu. Ini tiketnya kemana, lengkapi, dan lain-lain. Itu masih ada kesempatan untuk memulihkan. Masih ada kesempatan untuk mengembalikan. Dikembalikan clear. Tidak dikembalikan masuk pidana. Itu kan mengukurnya jelas pemerintahan itu. Nah kalau individual sulit. Individual sulit. Karena yang diperiksa oleh BPK itu lembaganya, dinasnya, OPD-nya, laporan keuangannya, dan lain-lain. Kemudian setiap kebijakan yang sangat sulit dan kita ragu-ragu, saya selalu bilang ke dinas, minta LO Kejaksaan. Pendampingan hukum, minta pandangan hukum. Jangan sampai kalian terpeleset, repotnya nanti. Setelah kalian selesai menjabat, repotnya nanti. Nah itu yang bahaya. Pejabat itu tidak akan pernah bisa lepas dari hukum setelah 20 tahun dia selesai menjabat. Misalkan saya nih, amit-amit. Saya selesai 2010. Maka sampai 2030 itu masih mengikat kesalahan saya. Waktu menjabat di wakil wali kota misalkan. Nah itu gak akan pernah bersih dulu Kang. Sebelum 20 tahun terlewati dulu. Masih mengingat. Dan banyaknya orang terjerat kasus korupsi itu diangkatnya setelah selesai menjabat. Amit-amit saya minta doa perlindungan dari Allah, dari Tuhan. Betul. Ngeri. Kita udah bukan siapa-siapa. Gak punya koneksi, gak punya uang. Udah tua. Masuk penjara. Repot udah. Kang Agus, siap. Lama di dinas, kemudian mungkin juga banyak berinteraksi dengan masyarakat. Pernah nggak ada tawaran-tawaran? Dan gimana menyikapinya? Iya tadi, apalagi kan mungkin posisi saya waktu itu kan di Satpol PP itu kan banyak bersinggungan dengan pelanggar ya. Pelanggar. Oh pelanggar. Pelanggan. Ya pelanggan. Dengan pelanggar ya, karena OPD kami kan yang melakukan pengenaan sanksi pipiring administrasi kepada pelanggar. Dari mulai minuman keras, PKL segala macam. Itu kode itu pasti ada. Dan ini Pak Wakil saya sedikit Pak Wakil. Saat saya jadi kasat itu saya memberhentikan lima anggota karena mereka melakukan pungli di lapangan. Itu hal yang dari awal saya menjabat saya sampaikan, udah kita hilangkan lah. Kan saya kan dulu termasuk mungkin bagian dari kejahatan masa lalu juga. Tapi begitu jadi kasat baru bisa merubah itu gitu. Jadi namanya godaan pasti ada aja, cuman memang kembali tadi yang tadi Pak Wakil sampaikan. Kita ingat dulu gaji kita berapa, sekarang dari posisi ini dapat berapa, kita buat kesalahan sedikit akan diangkat oleh masyarakat, fatal. Jadi saya mengingatkan itu terus kepada teman-teman di jajaran saya pada saat itu gitu. Memang godaan pasti ada aja lah. Pelanggar-pelanggar tuh kan dengan segala cara mereka supaya nggak disanksi kan gitu. Tapi itu tadi kita kembalikan sesuai SOP, kan Pak Wakil waktu menyampaikan di apel kan. Selama Anda semua bertindak sesuai SOP, saya akan melindungi kalian. Itu saya ingat tuh pesan Pak Wakil saat ambil apel di Balai Kota. Jadi saya ingatkan teman-teman, udah kita bertindak sesuai SOP aja. Kalau keluar dari itu nanti ada masalah muncul, resiko tanggung sendiri, gitu. Karena pimpinan nggak akan mau nge-backup, karena udah diingatkan, gitu. Oke, clear ya, ada ketegasan. Iya, harus. Yang terpenting itu adalah support dari pimpinan kalau buat kami. Kalau buat kami di lapangan itu maju mundurnya kami kan kita lihat ke pimpinan. Kalau pimpinan kita ngegas maju terus, saya berdiri di belakang Anda,
ya kita ngegas maju terus gitu. Kan saya ambil contoh waktu kita bongkar gudang miras ya, Pak Wakil di Jambu 2. Gudang miras itu kita tahu itu ada gudang. Ya, yang udah beberapa kali didatengin masih Iya, ya. warungnya itu kita raja terus tapi selalu sedikit gitu. Ada gudangnya. Kita ragu-ragu nih mau bertindak karena kita punya pengalaman dulu ngebongkar itu. Pak Wakil turun dengan tendangan maut ya kan. Dia bongkar itu akhirnya sampai sekarang itu tuh warung tutup. Nggak jualan lagi. Clear. Gitu. Jadi kalau buat kami clear bahwa dukungan pimpinan itu penting buat teman-teman di lapangan. Mental anggota di lapangan ditentukan oleh ketegasan dari pimpinannya. Jadi tergantung Pak. Kapua kapain? Toncong. Iya bisa warai. Gitu. Kalau menurut Kang Agus, Kang Jenal sebagai pemimpin gimana? Tegas. Ya tadi saya sampaikan lah. Ini bukan ini Pak ya. Jadi memang mungkin karena tadi mungkin Pak Wakil memang mengawali karir dari bawah. Oh iya. Beliau lebih egaliter, lebih paham permasalahan lah. Gitu, lebih paham kondisi mentality person. Jadi kami pun di saat saya di lapangan ya kan sekarang kan saya di Balai Kota. Naik jabatan. Staf ahli Pak ya. Staf ahli gitu. Jadi saya banyak terbantu oleh ketegasan dari Pak Wakil dalam mendukung tugas-tugas di lapangan. Gitu. Yang tadi kita ragu-ragu, Pak ini gini. Gas aja pokoknya. Gas saya pokoknya. Urusan saya belakangan, itu urusan saya gitu. Ya udah kita maju terus gitu. Karena emang yang kami tindak itu kan bukan tempat yang sembarang kecil gitu. Ada belakangnya ada siapa, tapi Pak Wakil berikan kami Dan itu ada keteguhan. kejadian ya maksudnya. Banyak kejadian. Gimana tuh Pak ngadepinnya? Banyak kejadian, tapi Harus ada yang begitu saya sampaikan ini dengan Pak Wakil, alhamdulillah mereka mundur semua gitu. Gitu. Karena itu Ada yang ke rumah. ada ke rumah ibu-ibu ya rumah. Jadi emang banyak dinamika terjadi di lapangan, tapi sekali lagi dengan sikap Pak Wakil yang firm, memberikan kepercayaan diri pada kami di lapangan. Mungkin diserahkan juga di sub sekarang Pak Wakil ya. Di sub sekarang mungkin saya lihat lebih fight mereka di lapangan. Saya tadi ngeliat Pak Wakil memberikan contoh. Jadi salah satu teori kepemimpinan yang buat saya Pak Wakil sudah terapkan, tapi mungkin Pak Wakil nggak tahu. Lead by example. Yang tadi Pak Wakil kan menjalankan aja Pak. Tapi ini teori kepemimpinan yang Pak Wakil sudah laksanakan. Lead by example, memimpin dengan memberikan contoh. Ini dampak baik. Susah. Mentang-mentang hari Minggu ngomongin. Mentang hari Minggu. Ini teori kepemimpinan yang Pak Wakil sudah terapkan di lapangan sehingga ke bawahnya berdampak baik gitu. Iya, tanpa banyak bicara, tapi ngasih contoh. Gitu mungkin. Masuk Pak. Masuk. Kawan. Iya. Kita sambil bercanda ya, nggak apa-apa. Kita juga senang bercanda. Kita sekarang mungkin ngomongin kerukunan umat beragama sedikit ya. Kalau Bapak melihatnya seperti apa sih kerukunan umat beragama di Kota Bogor? Walaupun kan beberapa tahun yang lalu sempat masuk radar lah ya, maksudnya intoleransi apa segala macam. Bapak melihatnya gimana sekarang? Urutan sejabar saya kurang hafal ya. Hari ini di bawah 10 sih kalau nggak salah ya. Yang awalnya 11, sempat 8, nggak tahu nih posisi 2025. Selama yang saya lihat di 1 tahun terakhir ini cukup guyub lah. Dengan adanya forum kerukunan umat beragama ya, salah satu lembaga yang sukarela, tapi di dalamnya ada berbagai macam penganut agama, koordinasi berbagai kegiatan apapun, saya rasa cukup guyub dan itu modal bagi sebuah kota, daerah, negara untuk lebih maju dan lebih besar lagi. Karena dapat terlihat bahwa ketika terjadi gesekan ya, itu tidak hanya malu oleh warga di Bogor atau sekota Bogor, tapi akan terpublish sampai tingkat nasional. Kan sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya semua memiliki hak yang sama untuk beribadat. Saya rasa kita saling menghargai dan menghormati. Kalau saya cerita di agama saya dulu, zaman Nabi sangat dekat dengan berbagai agama lain, itu betul adanya. Dan kita sebagai umatnya yang sama-sama hari ini kita bersaudara di dunia ini, nggak ada alasan untuk bergesekan. Kita harus bersinergi, berkolaborasi dan bersahabat. Nah, kasus 2000 berapa PGI itu? Yasmin GKI dia. Itu pun memang awalnya
terjadi gesekan yang luar biasa. Cuman kalau dilihat dari sisi prosedur, ada sebuah miskomunikasi ya. Setelah dilakukan pendekatan, public hearing, akhirnya clear juga bisa diselesaikan dan pindah ya, direlokasi dengan tempat yang memang disetujui oleh bersama. Tadi intinya adalah kita duduk sama rata aja, nggak usah saling merasa gue paling banyak, gue paling dikit, lu siapa, semua diakui di negara ini. Dan Nabi mencontohkan kedekatan dengan berbagai umat yang lain. Saya rasa modal kuat bagi sebuah kebesaran bangsa, apalagi daerah ya, adalah menjaga hubungan baik antar umat beragama. Demikian. Kalau misalnya kan kalau ya misalnya umat Katolik kan sebenarnya jumlahnya nggak banyak gitu ya. Tapi sebenarnya dan mungkin rata-rata umat Katolik berpikir untuk cenderung menjadi penonton ya. Dari sisi Pak Jainal sebagai wakil wali kota, apa sih sebenarnya yang diharapkan untuk umat Katolik gitu loh, dan gereja Katolik? Partisipasi apa yang diharapkan? Sudut pandangnya kan banyak ya, baik bisa berupa kajian, masukan, saran, ikut terlibat dalam proses pembuatan peraturan daerah, ikut berproses dalam perencanaan pembangunan daerah, itu ruang-ruang itu ada. Kami atau saya tidak mengeksplisitkan sebuah agama tertentu, semua agama diperlukan kontribusinya bagi pembangunan Bogor. Nah, bagaimana Kang Jenal kita ketika punya gagasan perda tertentu untuk kebaikan masyarakat, sampaikan. Ada lembaga namanya DPRD. Di sana perda-perda yang timbul itu berdasarkan Permendagri 180 2012 kalau tidak salah ya. Perda itu timbul, satu, desakan undang-undang di atas, kedua, aspirasi masyarakat. Selama itu objektif. Nah, yang berikutnya usulan tentang pembangunan. Ada forum-forum musyawarah rencana pembangunan di setiap kecamatan. Nah, memang mungkin yang belum tersentuh itu golongan atau penganut agama-agama tertentu yang ingin ikut sebetulnya dalam musyawarah tersebut. Nah, ke depan mungkin nanti kita akan rumuskan agar ruang-ruang yang merasa tadi akan bilang kan minoritas gitu kan, terlibat juga dalam proses pembangunan. Walaupun ketinggalan di forum Musrembang itu tadi, teman-teman punya wakil rakyat di Kota Bogor. Itu resmi, boleh audiensi kok. Ke Balai Kota juga boleh, ke ruang Pak Wali, ke ruang saya itu boleh audiensi. Tidak kita anggap minor ataupun mayor. Selama kalian adalah kita ada warga Bogor, mempunyai kesempatan dan hak yang sama memberikan yang terbaik untuk kota yang kita cintai ini. Terakhir kita audiensi dengan PM KRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia. Saya 3 kali dengan mereka diskusi tentang lingkungan. Ini luar biasa. Luar biasa mereka sampai kemarin di Natalis ya datang dari pusat mengapresiasi Pemkot karena merangkul siapapun untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Saya rasa ke depan ruang-ruang itu jangan menunggu diundang, tapi kitanya yang aktif. Ada pemerintah, ada wakil rakyat. Kita mau ke lembaga yang mana menyampaikan dan menyuarakan itu. Saya rasa terbuka dan harus dilakukan gitu ya. Termasuk hari ini kita diskusi, menjaring aspirasi. Mudah-mudahan ke depan ada forum yang memang lebih eksplisit membahas permasalahan atau substansi tertentu. Teman-teman punya ide, gagasan, masukan, itu lebih bagus. Saya rasa nggak ada batas lah. Gitu. Kan pertama kali ya ke sini. Iya. Kayaknya iya. Gimana kalau maksudnya melihat kan biasanya mungkin Kang Dedi ya kalau ke puasa apa gitu, melihat dinamika di gereja itu gimana? Iya. Justru tadi kan saya baru tahu ada Komsos ya. Komsos ini kayak media tapi di, punya gereja gitu. Gereja. Bahkan di masjid yang nggak ada Komsos ya. Enggak, maksud saya cukup positif ya. Di tengah tempat yang sakral ya. Ada ruang bagi penyambung lidah ya antara jemaah dengan masyarakat atau dengan pemerintah. Nah, ruangnya adalah Komsos. Jadi saya sebagai wakil wali kota cukup mengapresiasi teman-teman Komsos, Joki juga ya. Dan mudah-mudahan goals-nya tercapai. Jamaah di sini punya pesan, saran, masukan, keluhan tersampaikan ke pemerintah, tersampaikan ke wakil rakyat. Tadi tentang pesimisme kita minoritas kemana menyampaikan, nah stigma itu
detik ini kita bantah. Iya. Ada DPRD, ada balai kota, kapanpun boleh beraudiensi selama pakai surat dulu izin. Bisa saya nanti lagi sidak angkot, di jalan kan nggak mungkin tidak terima di jalan gitu kan. Saya rasa apresiasi dan cukup salut ada Komsos sebagai wadah antara jamaah di sini ya dengan pemerintah atau dengan wakil rakyat. Mudah-mudahan goalsnya tersampaikan dan tercapai. Salut lah, keren. Komsos. Kita juga nggak nyangka sih Kang Jena mau datang ke sini. Oh iya, karena yang mintanya langsung Miss. Oh iya. Oke, Kang Jena Ya. kan tadi sudah sempat disinggung ya, Ya. Kang Jena sebagai salah satu pejabat publik yang Ya. bilang cukup aktif di Siap. media sosial, Iya. suka bikin konten, live, gitu ya. Oke. Terus mungkin live di tengah malam gitu. Oh iya iya. Tunggu bujang ya. Tunggu bujang. Jangan. Nah, kenapa Kang Jena melakukan itu semua gitu? Medsos ya. Iya. Kenapa aktif gitu di medsos? Medsos tuh dari Dewan juga udah punya sebenarnya tuh ya. Dari semenjak dulu mah Facebook. Saya Dewan pertama tuh cuman 10 kali ganti akun lupa. Nah, IG yang terakhir ini 2019 yang sekarang itu waktu di Dewan periode ketiga udah punya lah. Awalnya ya iseng ya kayak orang-orang sih ya. Pengen gaya aja gitu kan awalnya mah kayaknya bagus nih IG gitu kan. Aktivitas harian, aktivitas kantor gitu kan. Cuma pas jadi wakil wali kota banyak pengikut baru yang saya nggak kenal gitu kan. Yang nggak kenal dan nggak tahu ini orang beneran atau palsu gitu kan. Setiap saya posting tuh yang nontonnya lebih dari 30-40 ribu bahkan sempat ada yang 1 juta gitu kan. Mungkin pandangan orang rasa ingin tahu tentang siapa sih wali kota dan wakil wali kota sekarang, pejabat sekarang, carilah Jena karena saya pakai tim media banyak orang yang cari jangan mutakin pengen tahu tuh di searching apa namanya sih? Nah, apa medsos menurut saya pandangan saya ketika hari ini posisi adalah sebagai wakil wali kota Bogor. Ini tuntutan zaman sebenarnya Kang. Digitalisasi ini udah hal yang harus bukan untuk kita perdebatkan. Gen Z kemudian emak-emak yang gak punya pekerjaan dan dia di rumah sehari pun itu gak lepas dari digitalisasi atau handphone. Maka bagi para pejabat itu adalah peluang untuk melaporkan Anda yang ngapain, sedang apa, melakukan apa, bersama siapa nih. Jadi ini banyak lagu gua jadi sama siapa. Sederhananya adalah ya, gak mungkin warga yang mau ketemu saya itu setiap hari itu gampang misalkan atau dengan keterbatasan waktu seorang wali kota atau wakil wali kota atau pejabat yang lainnya pun lah warga akan sulit mengetahui atau melihat di mana ya Pak Agus ngapain ya Pak Jenal, di mana ya sedang apa ya. Nah, medsos inilah ruang bagi si pejabat publik untuk melaporkan daily aktivitas kesehariannya gitu kan, termasuk kebijakan-kebijakan yang mungkin orang baru tahu atau mungkin orang berharap atau mungkin orang penasaran gitu kan. Jadi saya rasa medsos bagi saya adalah ruang saya yang kami gunakan untuk mensiarkan melaporkan saya sedang ngapain, melakukan apa untuk Kota Bogor. Walaupun di dalamnya ada juga konten yang spontanitas, saya buat lucu, saya buat menarik gitu ya, untuk tidak jenuh. Ada ritme yang seolah-olah kalau terlalu kaku fokus dengan sebuah pekerjaan, saya rasa itu mah admin aja kan gitu. Tapi kan ini akun saya yang megang. Gue ini Jenal, gue ini Jenal Mutakin, nah termasuk Mangu itu kan, spontanitas. Bagus itu kan. Kangen malam tuh aja. Gak pakai helm, jangan pakai helm. Itu viral tuh masuk cong-cong orai. Itu pun spontanitas. Kadang-kadang teman media, Kang, ini dong syuting dari sini. Saya tulisin dulu kan teksnya tuh. Itu saya tulis sendiri teksnya. Jadi biar lip-syncnya pas, akhirnya pas. Itu lip-sync Kang, di cong-cong orai, di kapong. Itu lip-sync sebenarnya. Sudah ada videonya. Nah, jadi medsos bagi saya adalah ruang bagi saya untuk melaporkan saya sedang apa, melakukan apa. Walaupun nggak semua bisa saya kontenkan gitu kan. Tapi setidaknya itu mendekatkan jarak antara pemimpin dengan warganya. Awal-awal sih saya masih sering balas satu-satu komen ya.
Tapi kesini agak kerepotan, jadi membalas akumulasi, saya balas, terima kasih masukannya, nanti akan kita tindak lanjuti. Tapi minimal ada interaksi, ya. Kalau hanya kita posting, orang komen, terus kita ataupun saya nggak jawab, ya percuma, itu dianggap robot. Tapi kan ini manusia, saya yang megang, maka saya balas komen pelan-pelan, walaupun nggak semua bisa saya balas, termasuk yang DM. Banyak pasti. Dan yang saksi nikah. Tapi yang ngajak nikah nggak ada. Lewat. Ya itulah ruang-ruang warga yang nggak kenal tadinya sama sekali bisa saya datengin sebagai saksi nikah. Kan kebahagiaan bagi masyarakat. Nggak perlu saya ngasih uang, ngasih apa. Dengan saya datang gitu. Jadi saksi nikah itu kebahagiaan seumur hidup dalam kehidupan dia gitu ya. Dan itu haruslah pejabat punya medsos, walaupun banyak pihak yang menganggap pencitraan, Gimik. ini curi star. Buat ini 2000 berapa? Padahal kan saya mau nyalon presiden. Lengkap langsung ya. Tadi kan ketua partai masih, Pak. Iya benar. Sama sudah lengkap nggak? Tapi bagi saya itu sesuatu yang nggak pernah saya dengar. Saya nikmat, saya enjoy dengan apa yang saya lakukan hari ini. Bisikan kiri kanan bagi saya itu saya anggap angin. Karena kalau saya diatur kerja di diskriminasi atau tekanan atau justru terpengaruh, bagi saya malah nggak nyaman gitu. Tapi saya nyaman dengan naik motor gitu kan, ngisirat alun-alun, ngusirin angkot. Nyamannya saya di situ, merasa saya sedang kerja. Tapi kalau di kantor kemarin seharian migren. Tanya ada sama Iqbal, migren nerima audiensi, migren. Jadi saya tuh harus keluar dari ke lapangan langsung, walaupun ya nambah hitam lagi badan. Oh iya. Biar terjun pembalap kan, Begitu dipertegas. Sesuai dengan cita-cita. Itu jadi ya medsos manfaat sih kalau menurut saya. Selama itu positif, siar dan mendekatkan pemimpin dengan rakyat. Gitu kan. Sebagai alat sosialisasi. Alat sosialisasi. Kan Kang Jana kalau bermedsos tuh kan kayak live ya. Saya sempat nonton itu Gujang tuh. Ketemu anak kecil. Oh iya. Mau disuruh Ivan ya? Mau disuruh pulang tapi nggak jelas ngomongnya. Ntar rumahnya di sini. Segini. Jadi sampai tengah malam tuh sebenarnya jam kerja pejabat tuh sepanjang itu kah atau gimana tuh nanti cara bagi waktu? Kalau diregulasi jam 6.30 sampai jam 16. Jam 4. Jam 7.30 sampai jam 16. Jam 4 sore. Itu normatifnya. Tapi kan sulit kalau ada satu hal yang harus dikerjakan dan belum selesai, kayak Satpol PP juga kan. Kita nyampe sahur berapa kali di jalan ya. Setelah bongkar reklame, miras. Jadi situasional sebenarnya. Normatifnya perkantoran memang nyampe jam 4. Tapi itu faktanya sulit dan susah. Bahkan Sabtu Minggu ini udah berapa bulan terakhir saya nggak ada libur. Sabtu Minggu ya. Ini hari apa? Minggu. Ya, ukurnya apa nggak ada batas waktu kerja? Ada normatifnya. Cuman kan karena udah merasa rakyat menggaji kita, kapanpun kita harus mencoba merespon, memenuhi seperti yang jadi saksi. Kan itu pun sebetulnya sulit. Jadi saksi emang pekerjaannya bukan. Tapi karena kita ini pejabat publik, mereka butuh kehadiran sosok pemimpinnya, ya harus hadir. Termasuk undangan-undangan acara yang banyaknya tuh hari Sabtu dan Minggu. Kayak tadi di seberang acara pemuda Tidar ya. Dan ya ini pilihan yang udah saya ambil. Mau nggak mau harus dijalani. Doanya yang mudah-mudahan sehat aja gitu. Amin. Walaupun kadang istri juga mengeluh, udah pengen ngasuh bayi gitu kan ya. Gimana lagi waktunya udah susah. Ini nggak, maksudnya itu tadi kan harus berbagi waktu sebenarnya dengan keluarga juga ya. Ya paling susah ya. Apalagi kan punya bayi nih. Kan bayi, saya udah bikin bayi nih, padahal udah bikin. Bikin bayi kan buat dimainin kan. Udah buat kesenangan lah gitu kan. Ini bikin bayi yang sekarang ini memang target pengen punya baby lagi. Direncanain cabut KB, langsung isi, hari jadi Bogor lahirlah putri saya nih, Miska ini gitu kan. Nah begitu jadi wakil wali kota,
waktunya susah. Ketemu tuh paling malam, kalau saya pulang dia masih sadar lah, belum tidur ya. Belum tidur. Begitu saya tidur, saya yang digangguin. Jadi ya istri mengerti, memahami. Tapi keluarga memahami Tugas itu. Kadang berapa kali kita di kantor ya boleh tidur di sofa kemalaman, dan besoknya pagi apel atau ada giat lain, saya nggak pulang, tidur di kantor di balai kota. Ya nikmati aja lah, jalani. Ini pilihan yang udah saya ambil. Kata KPK kemarin, kalau nggak sanggup mundur. Kalau mengeluh tentang jabatan lu hari ini, mundur. Gaji nggak cukup, gaji kecil, capek, beban terlalu banyak. Jawabannya apa? Mundur. Logis. Itu masuk akal. Gitu kan? Iya. Kalau Kang Agus gimana melihat pejabat publik ya, khususnya tadi eksekutif sebagai staf ahli nih ya. Benar. Gimana melihat pejabat publik bermedsos? Ya, memang di era zaman sekarang ini, kalau kita nggak ikut perubahan zaman yang sekarang sedang terjadi, ya kita akan ketinggalan zaman. Jadi kalau buat kami, buat saya sendiri, penting sekali pejabat bermedsos ya, Pak. Apalagi kalau Pak Wakil diseling-selingi lah. Karena ada beberapa teman-teman pejabat yang dia bukan medsos, tapi isi medsos monoton. Kerjaan, dari mulai apel pagi sampai rapat sore, semua ada posting tuh. Buat publik pun jadi orang nggak terlalu tertarik gitu. Nggak tertarik. Tapi dengan metode-metode mungkin tim media Pak Wakil kasih saran ke beliau, diselang-seling antara yang serius dengan yang ringan-ringan, itu bagus. Jadi kalau buat saya sendiri penting medsos dimiliki oleh seorang pejabat publik. Jadi untuk menginformasikan apa-apa yang sudah dilakukan. Kan nggak semua warga bisa melihat LPJ kita di balai kota. Lewat laporan kita ke pimpinan. Jadi ya melalui medsos inilah. Jadi warga pun merasa gaji kita, pajak yang mereka bayarkan yang dimanfaatkan oleh pejabat untuk bekerja gitu. Gitu. Gimana Mas Oki? Kayaknya aktifnya di Instagram, TikTok gitu nggak ada? Ada sih media yang ada sendiri, juga. cuma saya nggak pernah ngintip. Tidak, tapi megang. Tapi saya bilang kalau ada komentar bales ke mereka yang megang YouTube, TikTok YouTube ya, ada ya. juga Facebook juga ada. Kalau saya megang IG aja. Udah pusing khusus tapi IG. IG aja udah DM-nya numpuk. Iya. Agus bermedsos nggak? Ada juga. Ada juga. Ada juga. Apa nama ininya? Instagramnya ada Staf ahli Agus. Langsung dibikinin. Tomernya. Saya Agus _Syah. Agus _Syah. Ya. Nanti kita follow ya. Iya, boleh. Oke, Kang Jainal, Kang Agus. Ya, mungkin kita boleh beralih ke layar kaca, layar TV nih. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan nih dari umat ya, Sobat BMV lah, yang kita sebut Sobat BMV ini. Kita lihat sama-sama nih. Nah, oke boleh. Ini surveinya nih. Hai Sobat BMV, puas nggak nih dengan kerja pemerintah Kota Bogor? Tapi ini Akhirnya sih. ya polling aja polling. Polling. Mungkin karena baru sebentar kan Kang. Jadi Baru mungkin sebentar. masih belum gitu ya. Belum berasa kali ya. Ya, jadi ini kita ada satu grup WhatsApp channel untuk umat di Paroki Katedral. Biasanya kita informasinya lewat situ. Nah, di situ biasanya cukup interaktif karena tadi kalau polling mereka vote gitu. Oke, ini di WhatsApp ya. Di WhatsApp channel. Iya. Lumayan. Nah, terus masalah apa sih yang kalau misalnya ketemu Pak Wakil Wali Kota mau dikeluhin? Nah, ini Kang. Mayoritas angkot ya. Angkot, macet, PKL. Sama sampah. Ya, itu aja, Pak. Sampah-sampah itu yang Iya bener. semua jalan. Itu kurang lebih. Nah ini pertanyaannya nih. Susah nggak sih Kang Jainal ngatur? Ini pertanyaan dari umat. Ya, Di Instagram kalau ini. Gimana Kang? Kalau ditanya Susah nggak? Ya. Mendidik kesadaran orang adalah ketegasan. Paham nggak? Membiasakan orang untuk sadar ya tentang satu hal kebaikan atau hal regulasi atau aturan itu adalah ketegasan. Nah, semakin lemahnya ketegasan, semakin lemahnya regulasi, semakin lemahnya sebuah punishment dalam aturan yang sudah termaktub dalam normatif regulasi,
maka warga akan merasa itu legitimasi. Warga akan merasa itu pembiaran itu adalah kebenaran. Nah, susah dan tidaknya ini tergantung dari kita juga. Semakin lama kita biarkan, kita tidak edukasi, aturannya mana, regulasinya mana, dan apalagi sampai berlama-lama berlarut-larut tidak dilakukan pembinaan, pendekatan lah atau pembinaan secara edukatif atau masif, maka itu akan menjadi pembenaran buat warga. Tantangannya adalah kembali ke diri kita. Susahnya warga kita atur kenapa? Ketegasannya kurang. Tapi kalau tegas petugas ada nih, kan sekarang clear. Artinya warga nggak bisa juga kita berharap dengan sekali teguran dia langsung ngerti dan paham. Dari kitanya juga terus lakukan terus menerus sampai dia akhirnya menyadari. Nah, permasalahan lainnya adalah solusi dari masalah yang ada tadi. Ngabisin angkot kan ada supir angkot yang harus tetap kerja. Gimana solusi kita pemerintah? Bagaimana bis kita bisa menampung X supir-supir angkot ini? Saya sudah sampaikan ke bis kita, ke Bu Dewi. Bu, angkot, supir-supir angkot nanti yang akan habis di 20 tahun angkotnya dan tidak bisa narik angkot lagi, bisa gak diakomodir? Selama ikut profesional tes kurasi dan ada seleksi, gak masalah. Karena tentu perusahaan swasta memiliki SOP, memiliki standar pelayanan minimal. Karena membawa penumpang kan harus driver-driver yang cakap, yang memiliki kemampuan positif dan lain-lain. Susah nggak ngurus warga Bogor? Lumayan. Gue bilang susah takut di demo. Dan berikutnya naik. Nah, gimana Kang Jenal adanya hujatan di sejauh ini ada yang hujat nggak? Coba cek. Coba cek. Ada aja. Yang mana? Yang makan cari orang ini. Enggak ya? Oh iya. Ini lebih ke policy, kebijakan ya. Kebijakan. Gimana Kang Jenal adanya hujatan di sosmed? Saya rasa menghujat itu tentu harapan dari mereka. Kurang gercepnya kita, masih lemahnya kebijakan, atau ada hal-hal yang warga pun nggak tahu. Kebijakan itu butuh proses. Jalan bolong, misalkan, atau saluran air drainase jebol atau longsor. Warga berharap datang wali kota, wakil, seminggu langsung dibangun. Kan nggak gitu. Bisa-bisa kita dipenjara. Ada proses, kuap PPAS, anggaran dulu, perencanaan, RKPD, sampai ke RAPBD. Dan itu diatur dalam otonomi daerah, regulasi, Undang-Undang 23, Permenkyu, dan lain-lain. Jadi, semakin kita terpengaruh dengan hujatan itu PR banget dan pusing. Gak usah direspon, karena kita menjelaskan pun, Pak, ada regulasinya Pak, tahapannya ini Pak. Nanti sudah kita rencanakan dan anggarannya tahun 2025 perubahan Pak. Tetap aja bagi orang yang subjektif, itu gak cukup memuaskan bagi yang bersangkutan. Jadi hujatan di medsos bagi saya adalah banyak indikator dan ekspresi masing-masing individual. Subjektif dan objektif. Langkah kita apa? On the track aja. Gua nggak diem. Gua melakukan. Dan gua sedang berprogres. Nggak perlu saya jelaskan juga ke manusia itu. Tapi kalau mau diskusi dalam ruangan, saya sangat senang kan gitu. Kalau di medsos bagi saya abstrak. Ini antara orang asli dan palsu. Bagi saya hujatan itu adalah Bisa jadi basar. Basar apa? Basar. Oh, bujer. Bujer. Karena ada yang hujatan ya. Hujatan itu indah lah. Gitu aja. Indah ya, betul. Ada lagi? Ada lagi? Bujer. Oke, sudah bicara. Oke, terima kasih Kang Jenal dan Kang Agus ya. Mas Luki Sudah mau bersedia hadir di sini. Sis ya. Kasih banyak. Sudah mau bersedia hadir di sini di tengah kesibukan mungkin ya. Aman. Mungkin bisa lebih sering lagi ke sini. Siap, kalau diundang mah dan nggak berhalangan pasti nanti mampir lah. Gantian nanti teman-teman ke bawah. Boleh. Oh iya, boleh. Biar tadi stigma minoritas nggak dianggap. Ayo kita diskusi lebih tajam, Betul. Relax lagi, lebih dekat lagi dengan pemerintah. Boleh, nanti kita mampir ke Iya. sana ya. Semoga semuanya sehat. Ya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol di Jauh Bicara, membagikan cerita
dan perspektif sebagai pejabat zaman now lah, bisa dibilang ya. Sobat BMV yang di rumah yang kita mau jokiin ya, yang punya pertanyaan atau kegelisahan gitu, boleh langsung ketik di kolom komentar di bawah ini. Ya, nah sekarang saya mau kasih kesempatan terakhir buat closing statement nih. Nanti Pak Agus dulu dan kemudian Kang Jenal. Oke aja. Oh, wakil aja. Wakil aja. Closingnya adalah begini, harapannya kira-kira apa harapan teman-teman untuk umat di paroki katedral termasuk orang muda Katoliknya? Gitu loh, entah itu partisipasi atau apapun lah dari teman-teman. Silahkan. Ya, saya sebagai wakil wali kota Bogor ya, jadi tidak mengeksplisitkan ya sebuah narasi harapan dan masukan itu dari 1 dan 2 kelompok atau berbagai kelompok. Tapi karena ini kebetulan kegiatan ini berada di Komsos katedral dengan program joki, jadi saya berharap bahwa pemerintah dalam proses setiap pembangunan dan anggaran itu melibatkan berbagai aspek organisasi, pemuda, kemudian tokoh masyarakat, tidak terlepas lagi berbagai antar umat beragama. Nah, ruang-ruang itu hanya bisa diakses ketika teman-teman pemudi di katedral atau melalui komsosnya itu proaktif melalui Dinas Kominfo, komunikasi dengan para wakil rakyat, komunikasi dengan balai kota. Ketika merasa itu sulit dan menunggu undangan, inilah yang salah. Maka ruang itu akan terputus. Nah, podcast siang kali ini adalah salah satu trigger, langkah awal katakanlah, membuktikan dan menegaskan bahwa setiap peran pemuda-pemudi, antar umat beragama, warga masyarakat, disabilitas, itu memiliki hak dan peran yang sama, dan tanggung jawab yang sama untuk merawat kota yang kita cintai ini. Maka ketika ada unek-unek, ketidakpuasan atas pelayanan publik, ketidakpuasan atas pelayanan tertentu yang menjadi kendala yang teman-teman hadapi, sampaikan itu, ruangnya pun jelas. Kalau hanya nulis status komen di media sosial, itu kan hanya curhat. Yang respon baliknya apa goalsnya? Kan nggak ada. Tapi kalau langsung disampaikan ke orangnya, ke pejabatnya, ke wakil rakyatnya, ke wali kota dan wakil wali kotanya, progresnya jelas, goalsnya jelas, dievaluasi dinasnya, rangkaian programnya, perencanaannya diperbaiki, dan lain-lain. Jadi saya rasa sebagai wakil wali kota membuka diri, tidak hanya komunitas mahasiswa, tidak hanya golongan ormas tertentu, tapi antar umat beragama pun selama ini kita jalin dan terbuka untuk menampung aspirasi dan memperjuangkan apa yang menjadi keluhan demi kebaikan kota yang kita cintai. Itu saja mungkin dari saya. Oke, terima kasih Pak Wakil. Baik, Sobat BMV, sebuah kehormatan ya podcast kita Joki Bicara kedatangan seorang pejabat publik. Ada Pak Wakil Wali Kota, Kang Jenal Mutakin, lalu Pak Agus sebagai staf ahli ya Pak ya. Nah, melalui ngobrol kali ini dan sharing tentunya ya dengan Kang Jenal dan Kang Agus, kita disadarkan bahwa permasalahan sebuah kota bukanlah hal yang sederhana. Dan di dalamnya terdapat kerumitan yang tak mudah untuk diselesaikan. Pun demikian, harapan harus tetap ada dan cara merawatnya adalah dengan bergerak dan terlibat. Karena sejatinya hidup adalah sebuah kontribusi, dan kontribusi itu bukan soal kecil atau besar, tapi soal bagaimana kita mau terlibat atau enggak. Jadi pertanyaannya adalah, kamu dan teman-teman sekalian mau terlibat nggak untuk sama-sama kita bangun Kota Bogor? Kang Jenal Mutakin, Wakil Wali Kota Bogor, dan Kang Agus, staf ahli Wali Kota Bogor. Terima kasih sudah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kang Josi, Kang Luki. Iya. Oke, semuanya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih.